Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu saudara sekalian kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini tanggal 4 Januari tahun 2023. Dan kita akan membahas mulai dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 21. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih minggu pertama tahun 2024. Kami berterima kasih Engkau telah membimbing, menuntun kami selama tahun 2023. Memasuki tahun 2024 kami memohon agar Engkau tetap menuntun kami, menolong kami, memberikan hikmat dan marifat kepada kami. Tolong kami mengerti rencanamu dan bantu kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan setia. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu, melakukannya dan memerdekakan kami. Puji Engkau dan kami menerima dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Mereka mau menaikkan dia, maksudnya Yesus, ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini mujizat. Then they willingly receive him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Wow. Injil Yohanes mencatat secara keseluruhannya ada 7 mujizat spesifik yang digambarkan sebagai signs atau tanda oleh Yohanes, yaitu peristiwa yang membawa makna, membawa tujuan, membawa arti atau pesan tertentu dalam setiap mujizat yang terjadi. Nah, dalam kasus Yohanes ini dikumpulkan sebagai bukti bahwa Yesus Kristus benar-benar adalah inkarnasi Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Nah, 2 hal dicatat dalam pasal 6 ini. Kristus memberi makan ribuan orang. Paling tidak dicatat oleh Alkitab ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita, anak-anak, dan remaja. Dan Kristus berjalan di atas air. Namun di sini ada keajaiban lain yang digambarkan dengan cara yang hampir tidak masuk akal. Ya, pada ayat 21 ini. Ketika perahunya sampai ke tempat tujuan demi Yesus naik ke atas perahu tersebut. Luar biasa ini. Markus pasal 6 dan Matius pasal 14 memberikan rincian yang tidak dimasukkan Yohanes dalam kisah ini. Dapat kita baca sendiri nanti masing-masing ya. Para murid menyeberangi laut Galilea atas arahan Yesus. Markus 6 ayat 45. Menghadapi angin kencang dan gelombang yang ganas. Yesus bagaimanapun mengawasi dari pantai dan berjalan mendekati mereka sebelum matahari terbit. Jadi masih dalam keadaan gelap, dia berjalan di atas air. Tertulis dalam Markus pasal 6 ayat ke-48. Ya. Di sini tidak ditulis di dalam Injil Yohanes, tapi di sini tertulis dalam kitab Markus. Injil Markus. Meskipun orang-orang itu takut pada apa yang tampak seperti hantu, Petrus memberanikan diri untuk berjalan di atas air setidaknya beberapa langkah sebelum diselamatkan oleh Yesus. Karena dia tenggelam kalau tidak. Nah, Yesus dan Petrus kemudian masuk ke kapal. Matius 14 ayat 27 sampai 31. Ayat ini menggambarkan sebuah mujizat bonus di sini. Ya, Yohanes pasal yang ke-6. Ketika para murid menerima Yesus ke dalam perahu, mereka segera sampai di tempat tujuan. Nah, ini Yohanes pasal 6 ayat ke-21 misalnya. Waktu Yesus naik ke perahu, perahunya segera sampai di tempat tujuannya. Ini luar biasa. Dari sini aja kita sudah dapat melihat siapa dia. Mujizat itu dalam Yohanes pasal 6 ini dinyatakan bukan sebagai mujizat itu sebagai tanda yang harus dilihat, tapi lebih daripada itu ada pesan dan kesan yang tersirat di dalam setiap mujizat. Nah, di sini dia menunjukkan kepada pribadi Kristus, Mesias, di dalam Tuhan yang hidup. Tuhan menjadi manusia. Ya,
Tidak ada satu orang lain pun yang dapat menyebabkan naik ke perahu lantas perahunya sampai tempat tujuan. Nggak ada. Di sini dia menunjukkan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Luar biasa ya. Nah, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. On the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciples had entered, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. Nah, orang perhatikan itu rupanya. Dilihat sama mereka, kemana Yesus? Banyak orang berkumpul di sekitar Yesus karena mujizat penyembuhannya. Dalam Yohanes 6 ayat 2 dikatakan. Nah, sehari sebelumnya, Yesus melakukan mujizatnya bagi banyak orang di hadapan publik dalam keadaan terbuka, disaksikan ribuan orang. Dan satu-satunya mujizat yang tercatat dalam keempat Injil, yaitu Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan jumlah makanan yang sedikit. Yohanes 6 ayat 9 sampai ayat 14. Keesokan paginya, kelompok orang yang sama menyadari bahwa Yesus tidak lagi berada di tepi danau Galilea. Tidak ada lagi di tepi Galilea katanya. Meskipun dia tidak berangkat dengan perahu bersama para murid. Nah, ini menjadi pertanyaan, kemana dia? Apa yang oleh orang banyak tidak diketahui adalah bahwa Yesus berjalan melintasi air semalaman. Pada bagian sebelumnya, Yesus mendekati perahu yang sedang berjuang melawan angin kencang. Awalnya, orang-orang itu ketakutan dan mengira Yesus adalah hantu. Yohanes 6 ayat 19. Matius 14 ayat 26 menceritakan tentang hal ini. Namun, Petrus mengumpulkan keberanian untuk berjalan di atas air setelah diizinkan oleh Yesus, setelah diundang oleh Yesus. Baru dia melangkah. Nah, perlu kita ketahui, kalau Tuhan belum memberikan green light kepada kita, belum memerintahkan kita untuk mengambil tindakan, kita tunggu waktunya Tuhan. Nah, jadi dia setelah Tuhan perintahkan untuk datang dengan berjalan di atas air, dia melangkah, dan untuk sementara waktu, ia berhasil berjalan. Meskipun beberapa langkah di atas gelombang yang besar dan angin ribut tersebut. Nah, begitu Yesus masuk ke dalam perahu itu segera sampai di pantai seberang. Sebuah mujizat yang digambarkan untuk direnungkan. Di sini kita dapat melihat bahwa bukan hanya Yesus, tetapi seluruh orang yang berada bersama-sama dengan Yesus dalam perahu itu tidak perlu dibatasi oleh waktu berlayar untuk tiba di seberang. Tapi mereka tiba di seberang dalam sekejap mata pada saat Yesus masuk ke dalam perahu. Jadi mereka tidak dibatasi oleh time and space. Ruang dan waktu tidak membatasi mereka. Luar biasa ya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mujizat ini terjadi atas kehendak Yesus. Dan Yesus telah menyatakan jati dirinya yang sesungguhnya melalui mujizat ini. Yang tidak dapat dibatasi oleh ruang yang dan waktu hanya ada satu pribadi, yaitu Tuhan. Jadi dengan melakukan ini, jangan lihat mujizatnya wow sebagai entertainment, tapi lihat apa yang tersirat, apa yang dimaksudkan, berita apa yang disampaikan melalui mujizat tersebut. Yaitu dia adalah pribadi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan karena itu dia adalah Tuhan. Penting, Yesus telah menunjukkan kepada para muridnya keilahiannya melalui mujizat ini. Luar biasa ya. Nah itu kita perlu melihat ini. Bagian ini menunjukkan penurunan dramatis popularitas Yesus di dunia. Menurut ayat berikutnya, semakin banyak orang mencari Yesus karena tanda-tanda mujizat yang dilakukannya makin banyak. Ya, bukan hanya sekedar orang sakit. Sekarang perahu tiba sampai tempat tujuan yang segera, memberi makan ribuan orang dengan jumlah makanan sedikit. Nah, sayangnya begitu Yesus menjelaskan bahwa pelayanannya pada hakikatnya adalah pelayanan rohani.
Ya, bukan pelayanan yang bersifat materi. Kebanyakan dari orang-orang ini akan memilih untuk meninggalkan dia. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 66. Jadi dia bukan bersifat materi, materialistik, enggak. Dia melakukan dalam setiap mujizat yang dilakukannya berkaitan erat dengan hal rohani. Jadi bagi saya kalau kita melihat dan mempelajari sini merenungkan, kita perlu tahu percumalah mengabarkan berita Injil kemakmuran. Ngapain? Paulus saja mengatakan, we preach Christ and Him crucified. Itu perlu, apalagi pada zaman akhir ini. Nah, dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa orang banyak yang mencari Yesus ini bukan mencari Yesus sebagai Mesias, tapi lebih ke arah mujizatnya, materinya, untuk mengenyangkan perut mereka, ego mereka di dalam hal ini. Bukankah hal yang sama juga kita temukan pada hari-hari ini? Orang mengejar itu, mengejar mujizatnya, bukan berita di dalam mujizat tersebut. Itu dia. Ya, apalagi kalau ada makanan gratis, rame. Waktu Yesus juga rame, makanan gratis. Orang suruh bikin lagi dia. Ya, Yohanes 6 ayat 23. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. However, other boats came from Tiberias near the place where they ate bread after the Lord had given thanks. Nah, banyak orang sudah mengikuti Yesus karena mujizat penyembuhannya. Yohanes 6 ayat 2. Mujizat kali ini adalah berkat pemberian makanan kepada ribuan orang di depan umum. Ya, Yohanes 6 ayat 9 sampai 14 kita telah baca. Bahkan lebih banyak lagi orang yang datang mencari dia karena rasa lapar mereka dipuaskan oleh makanan yang diberikan oleh Yesus melalui mujizat yang dilakukannya. Ya, sampai batas tertentu. Inilah tujuan dibalik pekerjaan supernatural yang Yesus lakukan. Ini adalah tanda-tanda. Ini adalah sign seperti yang dikatakan oleh Yohanes yang menulis Alkitab ini. Ya, dia menggunakan perkataan sign atau tanda-tanda. Menurut Yohanes, yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu pesan atau makna tertentu ditunjukkan melalui sign ini, melalui mujizat ini, miracle. Jawaban orang-orang memang benar. Namun ayat-ayat berikutnya akan menunjukkan bahwa motivasi mereka kumpulan orang banyak. Ini salah motivasi mereka. Minat mereka sebenarnya adalah pada makanan dan hiburan gratis, bukan kebenaran rohani. Yohanes 6 ayat 26. Mereka nggak interested dengan hal yang bersifat rohani atau berbau rohani. Mereka ingin entertainmentnya. Herodes kan begitu juga. Gembira dia, gosok-gosok tangan, mengharap Yesus melakukan sebuah mujizat, entertain him. Tapi Yesus menolak melakukan itu. Ayat ini juga menarik untuk merujuk secara spesifik pada Yesus yang mengucap syukur kepada Allah sebelum melakukan mujizat. Yohanes 6 ayat 11. Ya, setidaknya bagi Yohanes makna mujizat ini tidak hilang. Makna mujizat ini tidak hilang. Kuasa Tuhanlah, bukan kuasa kita yang benar-benar membuahkan hasil. Yesus mengucap syukur terlebih dahulu. Waktu membangkitkan Lazarus begitu juga. Dan orang bertanya, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Karena dia Tuhan. Oh bukan, pada waktu itu dia mengambil, sewaktu di dunia dia mengambil posisi manusia 100%, sekalipun dia Allah 100%. Dan dia mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bergantung kepada Allah. Karena itu dia berdoa. Ya. Pemberian makan Yesus kepada lebih dari 5.000 orang dilakukan dengan mengacu pada kehendak Tuhan dan penyediaan Tuhan sebelum menggunakan upaya manusia untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, upaya-upaya duniawi tersebut masih diperlukan. Namun juga bersifat sekunder. Primernya Tuhan. Bagi Yohanes penulis Injil ini, fakta bahwa Yesus naik banding ke surga sebelum mujizat terjadi adalah sebuah fakta utama. Itu penting. Dia naik banding dahulu. Dia mengucap syukur dulu. Dia mengundang Allah Bapanya dulu. Mohon izin terlebih dahulu. Supaya kehendak Bapa yang terjadi. Nah, ini perlu kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Yaitu berdoa meminta petunjuk Tuhan.
Konklusi mujizat memperbanyak 5 roti jelai dan 2 ikan terjadi karena campur tangan Tuhan. Dan atas kehendak Tuhan yang peduli terhadap kebutuhan manusia. Tuhan muncul di sini sebagai Jehovah Jireh, Jehovah Yireh. Pada saat keterbatasan, manusia muncul sebagai faktor penghalang untuk membuahkan sebuah solusi. Allah muncul dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus dalam hal ini telah mendemonstrasikan kuasa Allah yang tidak terbatas dan mengajak kita semua untuk tidak perlu merasa khawatir karena memiliki kemampuan yang terbatas. Kita nggak usah. Selama kita ada bersama dengan Tuhan. Kuncinya adalah untuk berserah kepada Tuhan dalam segala-galanya. Ini penting. Dengan berserah kita mengakui kedaulatan Tuhan. Nah, sejauh ini Yohanes 6:24 dulu. Kita sudah selesai dengan Yohanes 6 ayat 23. Sekarang kita lanjutkan dengan Yohanes 6 ayat 24. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum seeking Jesus. Mereka mencari. Nah, kita perlu tahu di sini mencari Yesusnya atau mencari mujizatnya untuk dikenyangkan. Jadi kita perlu tahu di sini orang datang ke gereja, alasannya apa sih? Mencari apa di gereja? Macam-macam orang di sana ke gereja. Kita perlu menyelidiki motivasi hati kita untuk datang ke gereja. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita pada waktu kita datang ke rumah Tuhan, memberikan yang terbaik? Ya, mempersiapkan diri kita, hati kita, agar kita dapat bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bertemu dengan kita, dan kita bertemu dengan firman yang disampaikan itu, dan kita akan dapat melakukannya. Penting banget di dalam hal ini mempersiapkan diri setiap kali kita pergi kebaktian. Ya, jumlah orang yang mencari Yesus semakin bertambah karena berbagai mujizat yang dilakukan Yesus. Secara khusus, Yesus baru saja memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5.000 orang laki-laki dengan memperbanyak 5 roti dan 2 ikan. Ya, jumlah orang yang antusias terhadap mujizat yang dilakukan Yesus semakin berkembang. Mereka rela mendayung menyeberangi Danau Galilea menuju Kapernaum. Mereka berharap menemukan Yesus di sana untuk melakukan mujizat lagi, entertainment lagi. Mereka mau itu. Ya. Ayat-ayat sebelumnya menunjukkan bahwa orang banyak telah melihat Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi laut Galilea. Apa yang tidak mereka lihat adalah bahwa Yesus berjalan di atas ombak dalam kegelapan malam. Ketika para murid berjuang melawan angin kencang dan ombak, yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 16-21, Yesus dengan tenang berjalan di sana. Kita melihat lagi kembali, mujizat yang dilakukannya ini menunjukkan Dia Tuhan. Angin ribut, gelombang besar, Dia tidak tenggelam melawan hukum gravitasi. Dia menyampaikan sebuah pesan bahwa Dia itu adalah Allah. Di sini pun kita dapat melihat bahwa faktor eksternal tidak dapat membatasi ruang gerak Yesus, artinya segala sesuatu tunduk kepadanya. Angin ribut nggak bisa menahan Dia. Air tidak dapat menenggelami Dia. Perlu kita ingat akan hal ini. Sejauh ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah reaksi yang ingin diilhami oleh mujizat Yesus. Perlu. Bukan hanya sekalian hebat ya, dia jalan di atas air. Tapi berita apa yang disampaikan oleh Yesus dan berjalan di atas air. Tangkap hikmah. Itu penting. Yohanes menyebut peristiwa supranatural ini sebagai tanda. Karena dimaksudkan untuk mengarahkan orang ke suatu arah tertentu. Lihat ya, Yohanes menggunakan sains, tanda.
seperti rambu-rambu lalu lintas, sign. Itu artinya kan menunjukkan arah kepada orang. Ya, sayangnya seperti yang akan ditunjukkan oleh ayat-ayat selanjutnya, sebagian besar dari kelompok ini tidak mencari kebenaran rohani, tidak mengikuti petunjuk itu, yaitu arahan yang diberikan oleh mujizat tersebut. Sign, arahan, ya tanda. Tandanya kemana? Ke kanan, ya ikut ke kanan. Tandanya kemana? Mereka menginginkan hiburan dan makanan gratis. Itu dia. Nah, sehingga ketika Yesus menjelaskan maksud dan tujuan pelayanannya, ya, kebanyakan dari mereka pergi dengan perasaan kecewa. Nggak salah sih dapat makanan, tapi tujuan yang terutama kan bukan makanan datang ke sana. Tujuannya adalah bertemu dengan Yesus dan melihat bagaimana anak manusia menyampaikan pesan-pesan ini. Penjelasan yang diberikan Yesus mengenai mujizatnya ini tidak menyebabkan hati mereka luluh karena melihat terangnya cahaya Injil yang dapat menyelamatkan mereka. Sebaliknya, mereka meninggalkan Yesus. Wow. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah mujizat tidak menyebabkan orang mengambil keputusan mengikuti Yesus. Enggak. Enggak lakukan mujizat, nanti aku percaya. Enggak lah. Kita belajar dari Alkitab juga. Enggak begitu. Kalau mereka mau percaya, percaya aja sekalipun belum melihat mujizat. Bagi saya, orang berdosa yang menerima Yesus Kristus itu pada hakikatnya adalah mujizat. Mereka nggak menolak. Ya. Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Artinya mereka betul-betul tidak melihat itu. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Nah, setelah Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan mujizat, dia mengutus murid-muridnya menyeberangi laut Galilea. Dia yang mengutus. Menjauh dari keramaian. Menjauhnya Yesus ke perbukitan. Dimaksudkan untuk meredakan gelombang antusiasme yang tiba-tiba muncul. Ya, tiba-tiba aja muncul begitu. Yang tiba-tiba muncul dari orang banyak. Ya. Kerumunan orang banyak melihat Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi laut Galilea. Dia yang perintahkan, didengar oleh mereka. Ya, dan mereka pergi, dan mereka melihat dia pergi ke bukit, menjauhkan diri dari keramaian. Namun mereka tidak melihat Yesus berjalan di atas air, atau melihat Yesus masuk ke dalam perahu untuk membawanya ke Kapernaum. Mereka nggak lihat itu. Secara harfiah, orang banyak bertanya kepada Yesus, kapan dia tiba di Kapernaum? Namun, maksud sebenarnya di balik pertanyaan mereka adalah, mengapa Yesus pergi? Seperti yang akan ditunjukkan dalam ayat-ayat berikut selanjutnya, kumpulan orang banyak ini fokus pada tontonan, spektakular miracles, ya, makanan gratis, dan kepentingan politik. Kita lihat ini. Dari sudut pandang itu, tidak ada alasan tepat bagi Yesus untuk menghindari publisitas. Nggak ada. Mereka berasumsi dia ingin dipuja dan dilulukan oleh para pengikutnya. Tanggapan Yesus yang dimulai pada ayat berikutnya akan membuktikan bahwa membuktikan betapa salahnya sikap mereka. Kumpulan orang banyak ini memang mencari Yesus. Namun mereka tidak mencari kebenaran. Mereka hanya mencari alasan egois untuk kepentingan mereka sendiri. Yesus padahal mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kita perlu mengingat itu juga. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you,
You seek me, not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. Jadi mereka dikenyangkan dengan makan materi, roti. Yesus berkata bekerja untuk hal-hal yang tidak dapat membawa kita kepada kebinasaan. Sebelum pernyataan ini, popularitas Yesus di dunia semakin meningkat. Mujizat penyembuhannya menarik banyak orang. Pemberian makannya kepada ribuan orang. Mengilhami seluruh massa untuk mencari dia di Kapernaum. Namun, mengenai dialog pertama ini, Yesus akan menghentikan gelombang antusiasme tersebut secara tiba-tiba. Diputuskan. Supaya nggak antusiastik lagi. Kalau sudah nggak antusiastik lagi, nggak ada mujizat lagi, apa mereka tetap mencari Yesus? Nah, ayat ini merangkum seluruh diskusi yang ada di sisa pasal yang ke-6. Orang-orang mencari makanan gratis, dikatakan. Bukan kebenaran rohani. Enggak, sama sekali enggak. Mereka enggak peduli. Begitu Yesus mulai menjelaskan bahwa mujizatnya hanya dimaksudkan untuk mengajar, mereka kehilangan minat. Ya, aneh sekali. Yesus akan menjelaskan bagaimana hal-hal materi memudar. Namun tujuannya yang sebenarnya adalah memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Mujizat dilakukan oleh Yesus sebagai tanda untuk menunjukkan siapa dia dan tujuan kedatangannya di dunia ini. Dia menunjukkan itu. Pesan ini tidak hanya membuat orang terdiam, namun juga membuat mereka marah, dan akibatnya hampir semua dari bangsa mereka, hampir semua daripada mereka berpaling dari Yesus. Nggak mau lagi ikut. Karena mereka cuma mencari makanan gratis. Nggak lebih daripada itu. Sekarang waktu Yesus menceritakan poin rohani dari setiap mujizat yang dilakukannya, mereka menjauhkan diri. Yohanes menggunakan istilah tanda-tanda, signs, untuk merujuk pada mujizat Yesus. Tanda adalah sesuatu yang berisikan pesan. Pesan yang terdapat dalam tanda-tanda ini bertujuan untuk mengarahkan orang ke arah tertentu. Ya dong. Namun, reaksi orang-orang terhadap mujizat Yesus penuhnya salah. Daripada memahami pentingnya hal rohani dan percaya pada otoritas Yesus, orang-orang malah tertarik pada aspek materi. Mereka melihat keajaiban, namun kehilangan maknanya. Ibarat berlari menuju benda logam yang berwarna-warni di pinggir jalan karena cantik, tidak mau repot membacanya dan melewatkan bahaya yang ingin diperingatkan kepada kita. Mereka pada khususnya nih ya, kalau kita mempelajari yang di sini sepintas di sini, kita tahu mereka tidak mempunyai minat sama sekali untuk mengenal Yesus sebagai Mesias. Mereka hanya tertarik kepada hal-hal yang bersifat materi. Ironisnya orang-orang mencari Yesus karena tanda mujizatnya akan menuntut lebih banyak bukti ketika klaim-klaimnya mengganggu pilihan mereka. Nah, waktu Yesus mulai memperkenalkan siapa dirinya, mereka menuntut lebih banyak. Bahkan nanti mereka meminta Yesus mengadakan mujizat yang dimaksudkan lebih lagi, walaupun baru melihat roti diperbanyak. Mereka membandingkan nanti itu dengan Musa yang mendatangkan mana di padang gurun. Yohanes 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal. Hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa. Allah dengan meterainya. Ya. Do not labor for the food which perishes. Jangan mencari makanan yang dapat membawa kita kepada kebinasaan. But for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has sent his seal on him. Ya.
Nah, orang banyak yang melihat Yesus mengadakan mujizat dalam memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki dengan memperbanyak 5 roti jelas dan 2 ekor ikan sehari sebelumnya, mengikuti dia ke Kapernaum. Orang ikuti dia. Jangan-jangan dia mau bikin lagi nih, ketinggalan kita. Nggak mau mereka. Ya, mujizat yang dilakukan Yesus ini bertujuan untuk apa? Bertujuan agar orang-orang mau mencari dia. Ini cuma sebuah imbauan. Wah, ada mujizat nih, siapa tahu, ya kan? Namun kumpulan orang banyak yang datang mencarinya ini sebenarnya tidak mencari dia. Mencari sesuatu untuk memuaskan perut mereka. Sebaliknya, mereka mencari hiburan dan makanan gratis. Yohanes 6 ayat 26. Namun popularitas belaka bukanlah apa yang Yesus cari. Who cares? Nggak perlu. Ya, alih-alih melupakan pesannya untuk membuat orang merasa senang, Yesus menjelaskan kebenaran secara gamblang. Dan penjelasannya ini yang adalah kebenaran menyebabkan kumpulan orang banyak tersebut menjauhkan diri darinya. Ya, jadi masalahnya bukanlah karena mereka tidak mengetahui kebenaran, mereka mengenal kebenaran. Karena Yesus telah mengatakan kebenaran yang sesungguhnya kepada mereka. Namun mereka menolak kebenaran tersebut dan tidak ingin melakukannya, sehingga mereka tetap hidup dalam ketelanjangan dosa dan kejahatan mereka. Nah, ini menolak untuk bertobat. Di sini Yesus menjelaskan bahwa inti pelayanannya adalah rohani, bukan materi. Sekali lagi, rohani, bukan materi. Kitab suci secara konsisten mengingatkan kita bahwa kita memerlukan lebih dari sekedar makanan fisik agar bisa berkembang. Kita juga perlu diberi nutrisi secara rohani. Yesaya 55 yang kedua, Matius 4 yang keempat mencatat ini. Ini tidak berarti bahwa kerja tidak ada nilainya atau bahwa Yesus mendukung kemalasan. Oh, tidak sama sekali. Dia bekerja, dikatakan, Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Demikian juga aku. Sebaliknya, maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang bersifat materi pada akhirnya akan lenyap. Daripada termakan oleh hal-hal seperti makanan dan tontonan, kita harus memikirkan sesuatu yang kekal. Karena pada akhirnya kita akan hidup dalam kekekalan, entah di surga, entah di neraka. Kita nggak ada yang tahu. Nah, orang-orang Yahudi yang mendengar kata-kata ini pasti mengenal rasa anak manusia yang mengacu pada nubuatan Nabi Daniel tentang Mesias. Daniel 7 ayat 13-14. Kita lanjut dengan Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Then they said to him, what shall we do that we may work the works of God? Ya, orang banyak yang mengikuti Yesus ke Kapernaum berharap agar Yesus kembali mengadakan apa? Mujizat yang pernah dilakukannya sehari sebelumnya, yaitu kembali memberi makanan gratis. Ya, hura-hura lah, enak mereka mau itu. Itu. Namun Yesus tahu bahwa minat mereka pada dasarnya dangkal dan egois. Yohanes 6 ayat 26. Masyarakat terpaku pada hal-hal materi seperti mujizat yang mereka anggap sebagai hiburan dan makanan gratis. Pernyataan Kristus dalam ayat ini menjelaskan bahwa misinya bukanlah tentang roti atau rekreasi. Semua materi ini pada akhirnya akan lenyap. Jadi tidak ada gunanya mengejarnya. Sebaliknya fokus kita seharusnya tertuju pada hal-hal surgawi yang bertahan selamanya. Nah, kita mesti pisahkan antara yang materi dengan yang rohani. Yesus jelas menunjukkan di sini dia datang dari sisi rohani menghapuskan upah dosa kita dengan mati di kayu salib, mencurahkan darah untuk membayar upah dosa.
Nah, kita perlu mengerti gambaran ini. Daniel dalam ayat sebelumnya, Yesus menggunakan bahasa yang sangat spesifik dan akrab bagi pembaca Yahudi. Inilah istilah itu, yaitu anak manusia yang berasal dari nubuatan yang diberikan oleh Nabi Daniel 7 ayat 13-14 dan menunjuk pada Mesias yang telah lama dijanjikan. Penggunaan istilah ini oleh Yesus yang merujuk pada dirinya sendiri disengaja dan kontroversial sifatnya. Setelah disuruh bekerja untuk mendapatkan makanan yang tidak dapat binasa ini, banyak orang yang mengajukan pertanyaan menunjukkan pola pikir mereka yang terperangkap dengan ritual, pekerjaan, dan tradisi. Roma 10 ayat 2-4. Tanggapan Yesus pada ayat berikutnya akan bertemu dengan pengertian keselamatan yang berdasarkan perbuatan. Hal ini menyebabkan orang banyak tersebut menjadi marah. Apa perlu? Kita lanjut. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jesus answered and said to them, this is the work of God, that you believe in Him whom He sent. Yesus telah mengontraskan gagasan tentang pekerjaan material demi hal-hal materi dengan gagasan tentang hal surgawi dan yang kekal. Ya, umat manusia membutuhkan lebih dari sekedar makanan jasmani, lebih dari itu. Kita juga membutuhkan makanan roti. Yesaya 55:2. Setelah Yesus mengadakan mujizat dengan memperbanyak roti, Dia menjelaskan kepada orang banyak bahwa ini hanyalah simbol dari tujuan. Tujuan siapa? Tujuan Yesus. Yang sebenarnya itu hanya simbol. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal hanya berhasil atau hanya berasal dari Kristus sendiri. Yohanes 6 ayat 27. Dalam membuat klaim ini, Yesus juga menggunakan frasa anak manusia menunjuk kepada dirinya sendiri yang pasti didapati oleh pembaca Yahudi sebagai istilah yang digunakan oleh Daniel dalam nubuatannya tentang Mesias. Ya. Secara khusus, orang-orang baru saja menanyakan kepada Yesus pekerjaan spesifik apa yang perlu mereka lakukan untuk memperoleh roti kekal ini. Hal ini mencerminkan ketergantungan mereka pada ritual sakramen dan perbuatan baik lainnya dalam upaya untuk mendapatkan keselamatan mereka sendiri. Roma 10 ayat 2-4. Tanggapan Yesus yang diberikan di sini adalah bahwa keselamatan kita tidak diperoleh melalui kuasa dan mental. Kerjaan Tuhan dalam konteks ini hanyalah sebuah respon terhadap ungkapan yang sama yang digunakan oleh banyak orang. Dalam Yesus berkata, alih-alih perbuatan, keselamatan didasarkan pada kepercayaan kepada Dia yang diutus Tuhan. Itu penting. Reaksi orang banyak yang diberikan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 30. Tidak hanya mereka kesal, kelakuan mereka juga sangat spesifik. Lihatlah pada pernyataan itu, bahwa Yesus yang terang-terangan tentang dihadapkan pada pernyataan Yesus yang terang-terangan tentang jati dirinya, orang banyak tersebut bahkan menuntut bukti mujizat yang nyata, pengen lebih banyak lagi. Entertain us, kira-kira begitu. Walaupun mujizat Yesuslah yang membuat mereka mengikuti Dia, sekarang masih minta bukti lagi. Never ending. Yohanes 6 ayat 30. Maka kata Yesus kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat?
supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Mereka bertanya lagi. Therefore they said to him, what sign will you perform then, that we may see it and believe you? What work will you do? Yesus sedang menjelaskan konteks mujizatnya kepada orang banyak. Dia jelaskan, mereka terpaku pada hal-hal materi, termasuk ritual dan sakramen. Mereka terpaku di sana. Mereka tidak hanya kehilangan konsep bekerja untuk mendapatkan imbalan surgawi, bukan imbalan dunawi. Mereka juga percaya pada perbuatan baik mereka sendiri untuk keselamatan. Ini kan nggak benar, tapi itu yang mereka percayai. Roma 10 ayat 2-4. Yesus menjawab bahwa dia, anak manusia, Daniel 7 ayat 13-14, adalah sumber kehidupan kekal yang sesungguhnya, dan bahwa memperoleh kehidupan ini hanya didasarkan pada iman. Bukan pada perbuatan baik. Bukan pada perbuatan baik. Tapi pada iman yang menyelamatkan kita. Kontradiksi dengan tradisi mereka ini menyinggung banyak orang. Sehingga mereka menuntut Yesus melakukan mujizat lagi. Sebuah tanda seperti yang digunakan di bagian lain Injil Yohanes untuk mendukung ajarannya sebenarnya. Nah, ayat ini menunjukkan sejauh mana umat manusia akan berusaha menolak kesimpulan yang tidak kita sukai. Bagaimana caranya? Apa yang mesti dilaporkan misalnya? Orang banyak yang mendengar Yesus dalam perikop ini tidak mengikuti dia ke Kapernaum. Mereka mulai mengikuti Yesus setelah Yesus memberi makan ribuan orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, secara ajaib. Dan mereka mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Karena mereka pengen di-entertain lagi. Mereka gagal melihat bahwa itu bukan entertainment. Ya. Dengan kata lain, itu adalah mujizat. Ketika dihadapkan pada doktrin yang tidak mereka sukai, kumpulan orang banyak ini menolak menerimanya tanpa bukti yang nyata. Nggak mau mereka. Artinya, mereka ingin agar Yesus kembali mengulang mujizat yang sehari sebelumnya, yaitu memperbanyak roti dan ikan. Nah, pada pola pikir yang sama berlaku bahkan hingga saat ini orang yang mengatakan, aku akan percaya jika Allah menunjukkan kepadaku mujizat ini atau itu. It doesn't work that way. Sebelumnya, mereka itu telah melihat, bukannya tidak. Pengetahuan mereka cukup. Mereka bukan hanya melihat roti diperbanyak, mereka melihat orang lumpuh berjalan. Mereka melihat orang buta dicelitkan. Yesus memberitakan bahwa dia berjalan di atas air dengan gelombang yang besar. Mereka heran karena itu bertanya, kapan datangnya ke Kapernaum? Jadi semua ini mereka ketahui. Cuma mereka menolak untuk percaya. Dan mereka marah pada waktu Yesus sebenarnya memperjelas apa arti daripada setiap mujizat yang ada. Sebenarnya mereka sedang membodohi diri mereka sendiri. Mereka yang menolak untuk percaya sebelum melihat mujizat diadakan Yesus, tapi tidak akan percaya bahkan setelah mereka melihat mujizat. Kalau aku lihat, aku percaya. Lihat, nggak percaya juga. Ngapain? Saya pernah satu kali ditanya orang, bisa tunjukkan nggak Pak Ari, itu pelayanan lepasan itu, pelayanan anointing, orang pada rebahan gitu. Untuk apa? Untuk apa kamu mau lihat itu? Tujuannya apa? Motif kamu melihat itu apa? Untuk melihat itu. Ya kepengen tahu. Supaya bisa percaya. Dan sebagainya. Nah saya bertanya, memang kalau setelah lihat itu, apakah Anda mau mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena di balik setiap apa yang kita kerjakan itu, Allah mengirimkan pesannya. Baik di dalam pelayanan pelepasan, setan diusir keluar. Berita yang kita terima adalah
Hanya Yesus yang dapat mengusir setan ini. Kita nggak bisa. Jadi berita yang disampaikan itu harus masuk ke dalam hati kita. Yesus Tuhan. Dalam setiap mujizat yang terjadi. Ya. Mereka menolak untuk percaya. Sebelum melihat mujizat dia tidak akan Yesus. Tapi tidak akan percaya bahkan setelah mereka melihat mujizat. Nggak percaya mah tetap aja nggak percaya sekalipun ada banyak mujizat. Itu Abraham berbicara dengan orang kaya yang mati itu kan. Lazarus bersama dengan Bapak Abraham. Itu tidak. Ya. Kirimlah Lazarus hidupkan kembali. Percuma. Pada mereka ada kesaksian para nabi. Kalau nggak percaya. Sekalipun ada orang mati dibangkitkan juga tetap tidak percaya. Di dalam hal ini. Ya. Iman yang menyelamatkan didasarkan pada penerimaan akan kebenaran Allah. Bukan pada mujizat. Bukan pada emosi. Tapi penerimaan akan kebenaran yang memerdekakan kita. Mereka yang menuntut mujizat, sekalipun mereka telah begitu banyak melihat kebenaran yang ditunjukkan Yesus melalui mujizat yang telah dilakukannya, hanyalah membuktikan bahwa mereka sama sekali tidak tertarik pada kebenaran. Yohanes 6 ayat 36. Adakan lagi dong mujizat. Kemarin kan sudah lihat. Lagi. Ngapain? Perbanyak roti lagi dong. Makan gratis. Ya kan? Jadi kalau mereka terus-menerus meminta bukti kiri kanan terus aja. Padahal mereka nggak percaya di dalam hal ini. Kalau mereka mengeraskan hati mereka, ya Tuhan juga nggak bisa bikin apa-apa. Mereka memiliki free will waktu diciptakan. Nah, Yohanes 6 ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ya, tekanin, ilingkari, mana? Mereka telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Our fathers ate the manna in the desert. As it is written, He gave them bread from heaven to eat. I'm the bread of life, katanya. Ayat ini menunjukkan reaksi marah orang banyak terhadap pernyataan Yesus. Ya, setelah mencari dia di Kapernaum, orang banyak menyaksikan banyak mujizat yang kita lihat tadi. Tapi mereka tidak percaya, kan? Itu dia. Yesus menunjukkan secara gamblang itu minat mereka bukan untuk mencari dia, tapi hal yang bersifat materi di dalam hal ini. Ya, kita perlu juga mengetahui perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita, tidak pernah dapat menyelamatkan kita. Yang dapat menyelamatkan kita adalah iman kita, percaya kepada Kristus. Itu satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Sebagai tanggapan orang-orang orang-orang menuntut Yesus melakukan mujizat, walaupun mereka baru saja menyaksikannya untuk membuktikan keabsahannya. Ya, di sini masyarakat juga menunjukkan bahwa menurut pendapat mereka, Tuhan telah menyediakan roti bagi mereka. Nah, melalui Musa di padang gurun disediakan mana. Persediaan Yesus yang ajaib pada hari sebelumnya mengingatkan banyak orang akan janji Musa akan pemimpin kenabian besar yang lainnya. Keluaran 16 mencatat tentang hal ini. Yesus bertentangan dengan tradisi mereka. Jelas tentang hari Sabat. Yesus mengatakan, Anak manusia berkuasa adalah Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat diciptakan untuk kita. Ya, masyarakat mengharapkan Yesus melakukan sesuatu yang lebih besar, agung, dan spektakuler. Kutipan mereka di sini berasal dari Mazmur 78 ayat 24. Sekali lagi, Yesus akan menjawab dengan menunjukkan bahwa Allah bukan manusia yang memberikan berkat rohani, dan bahwa roti hiduplah yang harus dicari manusia. Bukan roti fisik, bukan materi. Roti hidup, Yesus, Mesias. Jangan cari makanan duniawi yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita makan perlu, tapi kita juga perlu keep Jesus
in our heart. Itu penting. Saya membuat catatan di sini. Perbuatan baik manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Nggak perlu. Mengapa? Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Nggak ada yang bersih tentang kami. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Diakui oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, dalam Roma 3 ayat 23 sampai 26, Alkitab mengatakan ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, semua, nggak ada pengecualian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keahliannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Ya, Roma 3 ayat 23 sampai 26. Yohanes 6 ayat 32 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Then Jesus said to them, most assuredly, I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Ya, Bapak yang langsung memberikan itu. Ketika Yesus berupaya menjelaskan pesan sebenarnya, di balik mujizat-mujizatnya, orang-orang masih terpaku pada materialisme. They miss the true message that Jesus is the Christ. Ya, mereka mencari makanan gratis. Itu isi hati mereka. Yang 26 dan menyaksikan keajaiban. Bukannya kebenaran nyata. Mereka gagal untuk memahami pesan yang Yesus sampaikan di balik mujizat yang dikerjakannya. Ketika Yesus menjelaskan bahwa keselamatan didasarkan pada kepercayaan, bukan pada perbuatan baik atau ritual. Yohanes 6 ayat 29. Orang-orang segera menuntut mujizat lain. Selanjutnya, mereka meminta penyediaan roti dalam bentuk mana ketika Israel berada di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa. Tampaknya tantangan mereka juga adalah bahwa Yesus harus melakukan sesuatu yang lebih spektakuler untuk membuktikan bahwa ia mempunyai otoritas lebih dari Musa. Nah, ini maunya jemaat nih. Yesus kan menolak. Sebagai jawabannya, Yesus terus membedakan antara roti yang bersifat materi dan roti rohani. Roti materi, roti rohani. Ya. Koreksi pertama yang ia buat adalah bahwa Allah lah yang menyediakan mana. Orang-orang ini perlu berfokus pada Allah dan tuntutannya agar iman yang setia, ya, daripada kebutuhan ritual terhadap hukum Musa. Jadi yang diperlukan itu iman, bukan ritualnya yang menentukan. Sama seperti Yesus menunjukkan bahwa makanan materi bersifat sementara, setelah itu lapar lagi. Namun makanan rohani bersifat kekal, mengantarkan kita kepada kehidupan kekal. Ia kini menyatakan bahwa mana hanyalah benda jasmani yang bersifat sementara, sedangkan roti dari surga, roti hidup yang turun dari surga, adalah sesuatu yang lain yang dapat membawa mereka kepada kekekalan. Akulah roti hidup yang turun dari surga, katanya, ya kan? Dalam ayat berikutnya, Yesus secara eksplisit menyatakan bahwa dialah roti hidup yang turun dari surga untuk memberikan hidup kekal bagi manusia.
Ya, meski begitu, keterikatan masyarakat terhadap materi akan menyebabkan mereka salah paham. Mereka sekali lagi akan menerima sesuatu yang bersifat jasmani, bukan rohani. Ya, bukan rohani. Kita tutup sampai di sini 1 jam waktu kita, dan kita lanjutkan atas izin Tuhan minggu depan. Nah, sebagai kesimpulannya kita lihat di sini, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus memiliki tujuan. Everything he did had a purpose. Kita harus mengenal purpose-nya. Dan dalam hal ini, dalam Yohanes 6, dia menunjukkan pada setiap mujizat, dia mengirim sebuah pesan bahwa dialah Allah itu sendiri. Ya, we live there, dan sekarang kita akan menutup ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih. Hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau terus membimbing kami, menuntun kami. Bukan hanya kami sekedar mengerti, bantu kami menjadi pelaku kebenaran firman. Tiap hari Engkau membantu kami melangkah dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.